Pendidikan di Indonesia mengalami begitu banyak transformasi. Transformasi atau perubahan tersebut tidak terlepas dari campur tangan Ki Hajar Dewantara yang berjasa dalam memerdekakan manusia melalui pendidikan. Beliau lahir pada 2 Mei 1889. Maka untuk menghargai jasa beliau, setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan tumbuhnya kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung merupakan biji yang kurang baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai merupakan biji yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta dengan tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sistem Among sebagai metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran dikenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, memberikan teladan dan budi pekerti maupun tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog bersama murid serta berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi,
namun juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among ini dapat disimpulkan sebagai anak harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta dan harapan dan doa untuknya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam yaitu konteks lokal sosial budaya peserta didik Indonesia bagian Barat tentunya berbeda dengan karakteristik pendidik peserta didik di daerah Indonesia Tengah maupun di daerah Indonesia Timur. Kodrat zaman dapat dimaknai sebagai kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan mengutamakan kearifan lokal dan sosial budaya. Adapun budi pekerti atau watak atau karakter dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga dapat menciptakan sebuah karya. Lebih lanjut, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemayanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berperan penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.